Halo Sobat Belajar, pastinya kalian tahu ya bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Eits, namun tahukah kalian mengenai sejarah tercapainya kemerdekaan Indonesia? Untuk itu, yuk Sobat Belajar, mari kita sama-sama belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Simak baik-baik ya. Seperti yang kita tahu, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui berbagai proses yang panjang, Indonesia akhirnya merdeka berkat perjuangan para pahlawan merebut tanah air dari tangan penjajah. Nah, berikut ini adalah sejarah singkat peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Nah, hal ini menjadi penyebab turunnya moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia, teman-teman. Sehari setelah kejadian tersebut, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi, yaitu Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang itu menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 nanti. Nah, namun teman-teman, tepatnya di tanggal ini juga kota Nagasaki, Jepang itu kembali dibom oleh Amerika. Nah, sementara itu di Indonesia, tepatnya tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir atau golongan muda itu kan mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Nah, mereka ingin agar Soekarno dan Muhammad Hatta ini segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta itu menolak keinginan golongan pemuda. Hal ini karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Tetapi, teman-teman, momen itu dimanfaatkan oleh pejuang bawah tanah atau golongan muda untuk bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan Jepang sebagai hadiah. Akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, setibanya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat di tanah air, akhirnya Sultan Syahrir ini mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ia menganggap hasil pertemuan di Dalat merupakan tipu busuk Jepang. Akhirnya, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, ada sekitar 15 pemuda itu menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Namun tetap ditolak oleh Soekarno, teman-teman. Akhirnya pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, ada peristiwa menarik ini. Para pemuda akhirnya membawa atau menculik Soekarno beserta istri dan anaknya dan juga Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang, teman-teman. Nah, di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo itu menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka untuk itu diutuslah Yusuf Kunto itu menjemput Soekarno beserta keluarga dan juga Hatta yang dari Rengas Dengklok tadi itu dibawa kembali ke Jakarta. Ia langsung dibawa ke rumah Nishimura dan dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda. Kemudian pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan di ruang makan rumah Laksamana Maeda, Jalan Meiji Dori yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Dan teks proklamasi tersebut itu diketik oleh Sayuti Melik dan setelah teksnya jadi, akhirnya Soekarno itu didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati dan disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi tersebut juga menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersejarah dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengambil keputusan juga untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan beberapa tahun kemudian, Belanda secara resmi baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1900. Nah, Sobat Belajar, itu tadi sejarah terbentuknya kemerdekaan Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia seharusnya mengetahui dan tidak lupa akan sejarah tersebut. Untuk itu, mari kita selalu junjung persatuan Indonesia karena mempertahankan kemerdekaan lebih sulit dari mendapatkannya. Itu semua informasi dari kami. See you on the next information, guys.